دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق Allahul Azim. Selanjutnya acara kias ini yang mana akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Saifuddin M. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang marah di dalam keluarga ya. Jadi dalam kehidupan keluarga bisa saja ada urusan marah. Nah, bagaimana kalau berdasar hadis, dan hadisnya adalah belum masuk. Haddatsani Yahya bin Yusuf akhbarana Abu Bakrin wa Ibnu Ayyas an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah masih anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Hadis ini diriwayatkan dari Yahya bin Yusuf akhbarona Abu Bakar. Kemudian Yahya bin Yusuf menerangkan bahwa Abu Bakar wa Ibnu Ayyas itu telah mengabarkan pada beliau an Abi Hasin, dari Abi Hasin, an Abi Saleh, dari Abi Saleh. Nah, belum masuk juga ya. Bentar. Diriwayatkan dari Abi Saleh harus ngerti dia dirinya tiasa An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna rajulan, sesungguhnya seseorang laki-laki, qala, berkata, lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini,
wasiatilah aku atau berilah aku nasihat. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, la taghdab, jangan marah. Jadi Rasulullah SAW diminta nasihat oleh sahabat, tapi Rasulullah SAW menyatakan la taghdab, jangan marah. Faroddada miroron, dan beliau itu bolak-balik diminta nasihat, tapi jawaban beliau tetap la taghdab, jangan kau marah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang wafat tahun 256. Sanadnya dari berbagai riwayat dikemukakan. Antara lain di dalam sanad ini ada Abu Darda, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabari. Dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilinil jannah. Ya Rasulullah SAW, tunjukkan kepadaku agar aku beramal, bisa amal tersebut membawaku masuk surga. Tapi Rasulullah SAW menjawab, la taghdab. Kemudian dalam riwayat Ibnu Umar diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la, ya Rasulullah, kulli qawlan wa aqlil la'ali aqilu. Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu ucapan yang mudah saya pahami, sehingga tidak perlu tidak perlu aku pikirkan panjang lebar. Maka Rasul menjawab, la taghdab. Terus dari Jariyah Ibnu Qudamah diriwayatkan oleh At-Tabarani, ya Rasulullah, kulli qaulan yanfa'uni, katakan kepadaku ucapan yang bermanfaat, wa aqlil la'ali aqilu, dan katakan kepadaku ucapan yang tidak perlu kami pikirkan lebih panjang. Maka Rasulullah SAW menyatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Terus diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar, ada seorang laki-laki minta nasihat kepada beliau, yaitu dengan mayubaidni bin godobillah, nasihat yang bisa menjauhkan aku dari godobillah, dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul bersabda, la taghdab, jangan kontrol. Saya merenduanya. Ketemu. Duplikat. Jadi Rasulullah SAW menyatakan dimintai berbagai nasihat, baik yang menjauhkan dari neraka, yang membawakan aku ke surga, kemudian minta nasihat yang ringkas, yang mudah dipahami. Tetap Rasulullah SAW memberikan nasihatnya, la taghdab, jangan engkau marah. Sambil jalan. Dan di sini dikatakan rojulan, ya, inna rojulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan rojulan tentu saja kalau menghadap Rasul itu artinya yang menghadap Rasul itu adalah sahabat. Tapi di sini tidak disebut nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi karena
yang menghadap Rasul itu adalah sahabat, maka walaupun tidak disebut nama, tetap itu diakui sebagai orang yang dapat dipercaya, sebagai orang yang bisa diandalkan. Kenapa? Karena seperti dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat itu semua dapat dipercaya. Di kalimat ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan anna rajulan, sesungguhnya seseorang. Jadi karena Abu Hurairah itu seorang sahabat, dia mengatakan ada seseorang menghadap Rasul, maka otomatis yang menghadap Rasulnya itu adalah sahabat. Tapi kenapa tidak disebut nama oleh Abu Hurairah? Sekalian itu namanya. Tetapi kan banyak yang minta nasihat kepada Rasul itu. Tadi dikemukakan sebelumnya kan ada Ibnu Umar, ada Abu Darda, ada Jarir bin Kudama, ada juga Umar. Umar juga ada dua, ada yang disebut di dalam hadis ini. Ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Abi Salamah. Dan kebetulan yang meriwayatkan hadis itu kepada Rasul, semua Umar juga meriwayatkan, baik Umar bin Khattab maupun Umar bin Abi Salamah. Dan dalam riwayat Tirmidzi, ja'a rojulan, jadi bukan anak rojulan, ja'a rojulun kalau dalam riwayat Tirmidzi kalimatnya. Ja'a rojulun ila Rasulillah SAW, faqala murni bi amrin, perintahlah aku dengan satu perintah yang enak dijalankan, yang mudah dijalankan. Maka Rasulullah SAW bersabdalah, takdob. Dengan demikian, terdapatnya beberapa riwayat tersebut boleh jadi bahwa yang minta nasihat pada Rasul itu cukup banyak. Namun yang penting itu esensi. Jadi walaupun tidak disebut nama, tidak sebut identitasnya. Menurut Utsaimin, kita itu tidak perlu mempersoalkan siapa orang kalau diriwayatkan oleh sahabat. Yang paling penting bagi kita adalah isi nasihat Rasulullah SAW tersebut. Jika yang tidak disebut namanya itu sahabat, maka itu sudah otomatis udul, dapat diterima. Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang memudahkan ke surga, jawabannya la takdob. Kemudian artinya la takdob itu adalah jangan marah. Hal ini memberi isyarat bahwa marah bisa dipahami kalau dari susunan hadis yang isinya pertanyaan kepada Rasul. Marah itu bisa menimbulkan murka Allah, maka menahan marah itu dapat mengandung cinta. Kedua, menahan marah memudahkan ke surga, karena ketika Rasul diminta nasihat supaya memudahkan aku masuk surga, maka Rasul menjawab jangan marah. Berarti marah itu bisa mendatangkan atau bisa memudahkan ke surga. Kalau menahan marah bisa mendatangkan ke surga, tapi kalau marah-marah bisa menjerumuskan ke neraka. Ketiga, menahan marah merupakan sesuatu yang mudah difikirkan. Dan itu bagi yang mau menahan marah ya gampang. Tinggal langsung saja dia mempraktekannya. Jangan marah-marah, itu yang mudah dilaksanakan. Jadi inilah nasihat Rasul pada sahabat yang meminta dengan tegas dan simpel. Dalam riwayat Ahmad, mayuba iduni min godobillah, yang menjauhkan aku dari kemarahan Allah, maka la takdob. Jadi kalau kamu tidak mau dimarahi Allah, ya jangan marah-marah. Kalau kamu
mau dimarahi Allah silahkan. Makanya di sini disebutkan farod dada miroran la tagdob. Dan di dalam riwayat Abu Hurairah lain, famara fadhaba summa raja'a qala la tagdob. Jadi bolak-balik juga terus saja jawabannya itu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun seperti pernah saya uraikan pada waktu yang lalu, bahwa hadis itu perlu didialogkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Termasuk juga hadis itu apakah sahih ataukah dhaif, tetap perlu didialogkan dengan hadis yang lainnya. Dan ini juga sekarang ini kita juga mencoba mendialogkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Apakah benar secara mutlak sehingga farod dada miroron qala la tagdob itu? Karena banyak juga yang meriwayatkan dari sudut lainnya. Namun penekanannya la tagdob itu harus menjadikan dasar. Karena menahan marah itu merupakan bukti kekuatan seseorang. Rasul bersabda dalam hadis lain, laisa syadid bisur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat bulat, bukan orang yang kuat tinju, tapi orang yang mampu menahan marah ketika dia marah. Di hadis ini memberi isyarat kekuatan hakiki itu bukan terletak pada kekuatan otot atau kekuatan badan, tapi kekuatan menahan nafsu atau mengendalikan nafsu. Itulah orang yang kuat, orang yang mampu mengendalikan nafsu tersebut. Karena di situ dikatakan laisa syadid bisur'ah walakin innama syadid allati yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menahan marahnya ketika dia marah atau mengendalikan kemarahannya. Kemudian digariskan juga di dalam Al-Quran wal kadiminal ghaid. Orang yang takwa adalah al-kadiminal ghaid, orang yang mampu menahan atau mengendalikan amarahnya. Wal kadiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kadiminal ghaid, mampu menahan amarah, itu termasuk orang yang berbuat baik, amat dicintai Allah. Dan di dalam riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, man kadoma ghaidan wa huwa yastati ayunaffidahu da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyarahu fi ayyil hur sya'a. Barang siapa orang yang mampu menahan dan mengendalikan amarahnya, padahal dia memiliki kemampuan untuk marah, maka di hari kiamat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ru'usil khalaiq, sebagai tokoh atau sebagai pembesar makhluk. Hatta yukhayyiru fi ayyil hur sya'a. Sehingga itu ditawarkan bidadari-bidadari bagi mereka bagi orang yang mampu menahan amarah tersebut. Dan ini hadis hasan, ya. Namun kalau kita tinjau dari sudut kemarahan,
manusia itu ternyata ada macam-macam. Kita lihat dalam hadis, ala innal ghadab jamratun tuqadu fi jawfi ibni Adam. Ala tarawna ila humrah ainaihi wantifahu audajihi fa idza wajada ahadukum syai'an min dalik fal al ala inna khairar rijal man kana batiul ghadab sari'ur ridha wa syarrar rijal man kana sari'ul ghadab bati'ar ridha fa idza kana ar-rajul batiul ghadab batiul khai wa sari'ul ghadab wa sari'ul fai fa innaha biha. Ingat bahwa kemarahan itu muncul dari dorongan ruang dalam manusia, Ibnu Adam. Makanya kalau marah, orang itu darahnya naik ke atas. Karena itu marah itu dari dorongan dalam, dari rongga dalam. Maka kalau marah jadi naik darahnya. Kan di kajian ilmiah itu berbagai sorotan ya. Ada yang berpendapat bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh otak. Sehingga sumbernya otak. Ada juga yang berpendapat bukan otak, tapi sumbernya jantung. Jadi apapun ditentukan oleh jantung. Karena otak juga diatur oleh jantung. Dan memang kalau kita perhatikan hadis ala fa inna fil jasad mudghah. Ingat bahwa di dalam diri manusia ada mudghah. Dan mudghah itu sifatnya apabila si mudghah sakit, maka sakit seluruh tubuh. Tapi kalau sehat, sehat. Nah, Rasul tanya, apa itu ya Rasulullah? Ala fahiyal qalb. Ingat bahwa itu qalb. Tapi qalb itu maknanya jadi beda dalam bahasa Indonesia. Karena qalb itu dalam bahasa Indonesia diartikan hati. Tapi kalau bahasa Arab kan hati itu, rongga hati itu kan kibdah atau kabin. Kalau qalb mah qallaba yuqallibu taklib ya. Itu kan yang mengubah, yang mengatur. Hati kan bukan mengatur. Hati makan yang menyaring ya, yang memfilter, yang memfilter darah. Tapi kalau yang mengatur darah ke sana kemari itu adalah jantung. Dan jantung itu ternyata sebagai pusat perhatian, pusat pemeriksaan. Jadi apapun sakitnya pasti diperiksa. Jantungnya kan, bukan hati. Yang periksa dokter kan bukan hati. Jantungnya. Makanya akhirnya sekarang itu dipahami kalau hati secara fisik, secara fisik sering disebut hati, tetap non fisik ya. Non fisik itu hati nurani, tetapi kalau fisiknya jantung yang mengatur. Dan di dalam hadis ini dikatakan memang marah itu mulai dari dalam rongga dalam manusia. Dan itu dari jantung kemarahan juga. Kemudian naik. Makanya kalau dalam keadaan marah, darahnya naik ke atas, maka muka wajah menjadi merah, urat leher ranteng,
urat beheung bahasa Sunda, urat beheung ranteng. Makanya caranya al-ard, ingat bumi, kata Rasulullah. Kalau sedang marah-marah itu ingat bumi. Ingat bumi itu maknanya apa? Nejrak dane atau ingat kepada bumi. Di dalam ayat yang lain kan kalau kita sedang sombong, sedang asa aing pang hebatna, apa bisa melebihi gunung? Apabila kita sedang rendah, apa bisa ngalelep ke bumi? Ard. Terus Rasul bersabda, inna khairar rijal, sebaik-baik seseorang adalah bati al-ghadab sari ar-ridho. Ditinjau dari sudut kemarahan, sebaik-baik orang itu nuhese amek, tapi kalau sudah marah mudah reda. Jadi bati al-ghadab sari ar-ridho. Sebaik-baik orang itu susah marah, tapi kalau sudah marah cepat reda. Wasarro rijal, sejelek-jelek orang, man kana sari al-ghadab bati ar-ridho. Sejelek-jelek manusia adalah yang cepat marah, hese reda. Itu sejelek-jelek manusia. Dan itu kan semua berkaitan dengan pengendalian diri itu semua. Wa idza kana rajul bati al-ghadab bati al-fai, ada orang itu susah marah, tapi kalau sudah marah susah reda. Dan wasari al-ghadab wasari al-fai, ada orang yang mudah marah tapi mudah reda, dan itu dipengaruhi sifat seperti itu. Jadi berdasar hadis ini, orang itu ada cepat marah, susah reda, ada yang cepat marah, cepat reda, ada lambat marah, lambat reda, ada juga lambat marah, cepat reda. Maka al-ardo, ingat. Dan ditandaskan, inna khairar rijal man kana bati al-ghadab sari ar-ridho. Orang yang baik itu adalah yang sulit marah, tidak mudah marah, itu maksudnya ya. Tidak mudah marah, tapi mudah reda. Tapi ini mengandung arti. Marah itu boleh, ada yang boleh marah itu. Karena di sini dikatakan bati al-ghadab sari ar-ridho. Sulit marah, hese marah, tapi mudah ridho. Jadi ada marah yang dibolehkan. Nah, hanya yang tidak mudah marah, dan seperti dikemukakan dalam ayat tadi. Kita lihat, ambil contohnya bahwa marah itu ada yang dibolehkan. Rasul pernah marah. Contohnya pertama, Rasul marah terhadap orang yang mencari-cari kesulitan, padahal dia diberi keringanan. Aisyah mengatakan, rokhasa Rasulullah SAW fi amrin fatanazzahu anhu nasun minan nas fabalagun Nabi sallallahu alaihi wasallam pagotiba hatta banal ghadab. Rasulullah SAW memberikan keringanan, rukhsah. Tapi orang itu tidak mau mengambil rukhsah. Sholat kan ada rukhsahnya. Sholat Jumat, walaupun sholat Jumat itu wajib, tapi kalau hujannya lebat, hujan besar, yang tidak memungkinkan orang datang ke masjid, kata Ibnu Abbas, ganti itu. Shollu fi buyutikum adanya. Dengan hayya ala sholat, bisollu fi buyutikum, sholat di rumah masing-masing. Jadi di zaman Rasul juga ada sholat Jumat di rumah masing-masing.
Tegur kan Ibnu, kok bisa berubah? Kata Ibnu Abbas, saya mendapat apa eh, eh, hukum seperti ini dari orang yang paling dimuliakan Allah. Karena kita tidak rela orang itu jalan di tengah becek, masuk masjid, jarari bro, disolok fi buyutikum. Sama seperti sekarang, Bandung itu termasuk zona merah. Jadi kan Jawa Barat itu Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi itu zona merah. Tanggal 11 besok itu PSBB ketat. Kemarin itu ada seorang ustadz di sana, ustadz misi pengajian rutin, masih muda usianya, seusia anak saya, itu juga kena COVID dan wafat, masih muda. Jadi banyak gitu ya, sekarang lebih ganas. Makanya kalau dalam keadaan seperti ini ya kita tidak dirempetkan, karena itu ada rukhsah dari Rasul juga. Bagaimana rukhsahnya? Ya disesuaikan dengan syariah, disesuaikan dengan nasihat-nasihat para ahli. Dan orang yang tidak mengambil rukhsah itu dimarahi oleh Rasul. Bahkan di sana Babalago dalik an-nabi sampai kepada Rasul pagodiba hatta banal godobu. Rasul itu marah sehingga nampak kemarahannya. Jadi kemarahan Rasul itu sehingga kelihatan di wajihi. Sumakola ma balu aqwam yargobuna ammaru isolifi faballah la ana a'lamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah. Aku itu lebih paling tahu tentang Allah dan paling takut. Tapi kan Rasulullah SAW mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW marah pada imam yang kurang memperhatikan makmum. Demi kepentingan yang dipimpin itu mesti dihormati. Abi Mas'ud menceritakan, qala rajulun ya Rasulullah, inni la ta'akhkharu anis shalah fil fajri mimma yutilu bina fulan fiha. Faqadiba Rasulullah SAW, ma ra'aitu ghadiba fi maudhihi kana ashadda ghadban minhu yauma idin. Summa qala ya ayuhan nas inna minkum munaffirin faman amman nas falyatajawwaz fa inna khalfahu dha'if wal kabir wa dal hajah. Seseorang menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan telat untuk melaksanakan sholat subuhnya. Kenapa kamu telat melaksanakan sholat subuh? Karena kalau ikut saya dari awal takbir, kerepotan. Kalau dari awal takbir ikut ke imam ini, saya kerepotan, cangkel sholatnya karena bacaannya panjang. Jadi telatnya datangnya aneri gesdek ruku akhirat. Faqadiba Rasulullah SAW, maka Rasul marah terhadap imam yang terlalu memanjangkan bacaan itu. Asad Godobadan marah betulan Rasulullah. Dan beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin. Di antara kalian itu kan ada orang-orang itu macam-macam. Paman amman nas, barang siapa yang mengimami manusia, falyatajawaz, ya ikutlah. Tergantung kepada jamaahnya.
Fa inna khalfahu ad-dhaif, karena belakangnya kan ada orang yang lemah, ada orang yang tua, ada pula orang yang membutuhkan. Jadi imam teh sesuai dengan kesepakatan dengan makmum. Karena kan imam itu di zaman Rasul juga ada imam rawatib, imam tetap. Ada urutannya kan. Di zaman Rasul itu imam tetap. Kalau Rasul, selama ada Rasul jadi imam. Kalau tidak ada Rasul, ada Abu Bakar, maka Abu Bakar. Kalau tidak ada Abu Bakar, baru Ubay bin Ka'ab, baru Abdurrahman. Itu kan ada urutannya di zaman Rasul. Dan itu disesuaikan. Dan sebaik-baik berjamaah adalah imamnya yang disenangi makmum. Dan yang disenangi makmum itu ya sesuai dengan kesepakatan. Jadi berapa banyak panjang, berapa banyak pendek itu tidak diukur kan oleh Rasul, hanya sesuai kesepakatan. Jadi Rasul itu sempat memarahi imam. Tapi kalau makmumnya senang panjang ya silahkan saja, karena itu sesuai dengan kehendak. Terus Rasul juga pernah marah pada orang yang tidak mau tunduk kepada keadilan. Qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun inna hadhihi laqismah ma uridu biha wajhullah. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu fa ghadiba hatta ra'aitul ghadab biwajhihi. Summa qala yarhamullah Musa qad udiya bi aksri min hada fasabaru. Hadis ini mengisyaratkan seorang pemimpin umat itu boleh memarahi orang yang tidak mau menerima pembagian secara adil. Jadi boleh orang yang tidak ridho kepada adilan itu dimarahi oleh pemimpin. Rasul juga marah terhadap orang yang tidak mau menerima keputusan yang adil. Karena atas keputusan yang adil harus siap menerimanya. Terus yang keempat, Rasul SAW marah pada orang yang rewel karena berharap memiliki yang bukan hak. Zaid bin Khalid al-Juhani meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun anil luqatah. Seseorang bertanya tentang luqatah. Luqatah itu barang temuan. Maka Rasul bersabda, "A'rif wika'aha au bi'a'aha wa ifasaha." Kenali oleh kamu tanda-tandanya dan a'rifha sana, salabarkeun selama 1 tahun. Summa istamti, kalau tidak ada yang mengakui selama 1 tahun boleh kamu gunakan. Tapi kalau fa'in ja'a rabbuha fa'addiha ilaihi. Tapi kalau pemiliknya sudah datang, sudah mengenali, maka harus dikembalikan. Tapi sahabat itu nanya lagi, bagaimana kalau unta? Tanda-tandanya, geus 1 tahun, geus dipencit, pek teh enu. Bagaimana? Ya kata Rasulullah kan, gitu caranya. Nah, setelah dijawab oleh Rasul, bagaimana kalau gonang? Bagaimana kalau kambing? Bagaimana kalau ini? Nah, maka Rasul langsung marah pada orang itu. Sudah jelas, tapi kekeh mencari-cari. Kan di dalam dialog itu kadang-kadang orang itu ada yang begitu ya. Pertanyaan supaya si ustaz nate ACC pada pendapat dia. Supaya si ustaznya itu ACC kepada pendapat dia. Jadi ditanya terus. Bulan? Ya, ngeyel. Rewel, walaupun sudah dijelaskan. Sampai itu
Kan kata Rasulullah SAW, ya udah tinggalkan saja kalau kesulitan kamu. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah marah pada orang yang mana limanya? Opat, Rasul marah, terus 5. Yang menghukum dengan main hakim sendiri. Abu Hurairah menerangkan pada suatu ketika seorang Yahudi menawarkan sesuatu barang. Namun penawaran barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang Yahudi harapkan. Orang Yahudi itu berkata, la walladhi istafa Musa alaihi salam alal bashar. Janganlah seperti itu demi Musa yang Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya. Ucapan Yahudi tersebut didengar oleh sahabat Ansor dan langsung sahabat Ansor itu menampar Yahudi. Makanya dongeng-dongeng di banyak penceramah ada Yahudi meludahi Rasul. Di Madinah katanya ada Yahudi buta disuapi oleh Rasul, itu cerita-cerita. Nggak ada dasarnya. Cerita fiktif. Karena ternyata jangankan Yahudi itu meludahi Rasul. Ketika dia memuliakan Musa di depan Rasul, itu ada yang nampar orang Ansor itu. Jadi jangan dikira Rasul itu lembek gitu di Madinah itu. Dia memiliki kekuasaan. Dan begitu sampai ke Madinah itu kan Rasul mengadakan perjanjian dengan Yahudi. Jadi makanya perlu seperti tadi perlu kita dialogkan. Perlu kita dialogkan hadis itu banyak ya. Kalau menerima berita. Tapi yang saya garis bawahi di sini Rasul marah terhadap orang yang menampar. Nah, karena oleh Rasul disidangkan, kenapa kamu tampar? Kata Yahudi, ya Abul Qasim, innali dhimmah wa'adan wa'ala fulan latoma wajhi. Hei Abul Qasim, sesungguhnya aku punya hak untuk dilindungi dan perjanjian. Tapi mengapa si fulan ini kok menampar aku? Rasul memanggil sahabat yang menampar tersebut dan bertanya, 5 latom tawajah, kenapa kamu menampar wajahnya? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, walladhi istafa Musa alaihi salam alal basar wa anta baina udhiruna baina adhurina. Ya Rasulullah, orang ini kok memuliakan Nabi Musa di atas Nabi, padahal engkau kan ada di tengah-tengah kami. Maka saya tampar saja. Maka beliau bersabda, la tufaddilu baina anbiya'illah. Jangan, hai Yahudi, mengagung-agungkan antara hamba Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menandaskan bagaimana keunggulan Nabi Musa dan kesabarannya. Yang disoroti di sini adalah yang main hakim sendiri. Kemudian Rasul juga seorang istri yang membantah kebijakan. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa unta Sofiyah binti Huyai itu Huyai bin Akhtab. Jadi Sofiyah itu putri seorang Yahudi. Huyai bin Akhtab itu kan orang Yahudi. Nah, pada suatu saat unta Sofiyah itu sakit dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
minta kepada Zainab, a'tiha ba'iran, berikan tuh satu unta, kan kamu banyak untanya Zainab, kepada Sofia. Maka Zainab itu menjawab, ana uti tilkal Yahudiyah, apa aku berikan kepada turunan Yahudi? Maka Rasulullah SAW tiba, Rasul itu marah. Dan nampak kemarahannya di wajahnya. Sehingga Siti Zainab itu ditinggal oleh Rasulullah SAW selama bulan Muharram dan Safar. Ditinggalkan. Jadi karena pertama menyebut keturunan Yahudi. Tapi kan Sofiah itu walaupun keturunan Yahudi kan sudah jadi istri Rasul. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang membeda-bedakan bangsa, kalau sudah jadi istri Rasul itu nggak ada itu perbedaan. Anak siapapun harus tetap dihormati. Makanya Zainab dimarahi oleh Rasul. 7, Rasul marah terhadap sahabat yang memperdebatkan masalah akidah. Kharaja alaina Rasulullah SAW nahnu natanaza'u fil qadar. Rasul SAW datang kepada kami sedang berdebat tentang qada dan qadar. Fagodiba hatta marra wajuhu, dan Rasul itu marah sehingga wajahnya merah. Ka'annama puki'a fi wajnatihi rumman, bagaikan merah dalima. Rasulullah SAW mengatakan, innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadal amr. Azamtu alaikum ala tanaza'u fi. Rasul memarahi orang yang berdebat tentang akidah qada qadar. Jadi orang yang berdebat dalam debat kusir yang tidak ada ujung-ujungnya itu dimarahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan berarti tidak boleh berdebat, tetapi tentang apa yang didebatkannya itu. Kalau ada manfaatnya untuk mengambil kesimpulan atau mengambil kebijakan syariah boleh, tapi yang tidak diperbolehkan itu perdebatan yang tidak ada ujung. Kemudian juga Rasul pernah marah terhadap orang yang membela dalam rangka membela yang beliau cintai. Diriwayatkan dari sahabatnya menerangkan bahwa Abbas paman Nabi itu menghadap Rasul dalam keadaan marah. Annal Abbas bin Abdul Muttalib dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mughdaban wa ana indahu qala ma agdabaka qala ya Rasulullah ma lana wa li Quraisy idza talaqau bainahum talaqau bi wujuhin mubasyirah mubsyarah wa idza lakuna bi ghairi dzalik wa qala fagodiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta marra wajhu summa qala walladhi nafsi biyadihi la yadkhulu qalba rajulil iman hatta yuhibbakum lillah wa lirasul summa qala ya ayuhan nas man ada'ami faqad adani wa innama amrul rajul sinu abih. Rasul ini marah terhadap orang yang menerapkan dalam lubuk hatinya itu adalah kemarahan beliau karena ada orang yang membeda-bedakan sikap dan hormat disebabkan ras. Jadi menghina Abbas bin Abdul Muttalib. Terus ada yang menghina sahabat demi menegakkan keadilan, maka dalam Rasulullah SAW memarahi. Jadi bagaimanapun ya manusia itu ditentukan oleh takwa, bukan oleh turunan, tetapi kan ada penghormatan kepada Rasul dan keluarganya.
Kemudian Rasul SAW marah ketika ada orang yang mengotori masjid. Jadi ada yang mengotori masjid, maka Rasulullah SAW marah dan dibersihkan oleh sahabatnya. Ada beberapa ibrah, 9 contoh dialog hadis la taghdab dengan berbagai peristiwa. Jadi makanya perlu ditekankan dialog antara hadis dengan hadis itu perlu, walaupun sahih. Ya salah satu contoh lain, ya kan pernah saya jelaskan atau belum, saya lupa. Aisyah itu kan pernah melihat Rasul tahajud sampai bengkak kakinya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau memaksakan diri padahal Allah telah mengampuni? Rasulullah, apakah aku tidak mau menjadi hamba yang bersyukur? Nah, kalau hadis itu tidak didialogkan dengan hadis lain, berarti kan kudu bengkak. Meniru Rasul. Tapi kan kalau ternyata kalau kita dialogkan dengan hadis Abdullah Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Abi Waqqas, dia kan katoyan oleh Rasul, matanya sayu, badannya lesu, saking rajinnya tahajud. Kalau tahajud itu semalaman suntuk, kalau siam, kalau saum tiap hari. Oleh Rasul tegur, kenapa kamu seperti lesu begitu? Kata sahabat, ya Rasulullah, saya kalau tahajud lebih lama tahajud daripada tidur. Lebih banyak saum daripada tidak saum. Kata Rasulullah, taf'al. Jangan kamu kerjakan seperti itu. Kenapa? Karena jasadmu punya hak yang harus kamu urus. Matamu punya hak yang harus kamu urus. Istrimu punya hak. Jangan sampai tinggalkan istri berbulan-bulan dihantam sina usaha sorangan. Punya hak. Jadi jangan ditinggalkan seperti itu. Kalau saum, saumlah tapi berbuka. Kalau tahajud, tahajudlah tapi juga tidur. Jangan memaksakan. Banyak ya hadis-hadis. Nanti kita kasih satu judul, perlunya dialog antara satu. Ini baru satu ya. Latadop, marah. Tapi ternyata Rasul pun pernah marah. Minum kan, la yasrobana ahadukum qaiman. Seseorang tidak boleh minum sambil berdiri. Barang siapa yang minum sambil berdiri, al-yastaqi, muntahkan. Tetapi kan kata Ibnu Abbas, Rasul yasrobu zam-zama wa huwa qaim. Rasul pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Nah, jadi itu didialogkan. Bagaimana sebetulnya kedudukannya? Satu melarang, tapi Rasul melakukan. Tuh, Rasul memberi syarat, memberikan bimbingan disesuaikan dengan karakter. Jadi kalau tadi lataqdob itu sesuaikan dengan karakter. Jadi ada secara hukum marah haramnya marah itu muqayyad. Tidak boleh marah itu muqayyad. Kedua, ketika Rasul diminta nasihat tentang beberapa hal seperti jalan masuk surga, dijauhkan dari murka, kemudian mudah berpikir, amal yang bermanfaat, perkataan yang simpel, Rasul menjawab la taghdab. Terus ketiga, Rasul pun pernah beberapa kali marah terdapat sahabatnya yang berbuat salah. Sedangkan Rasul itu menjadi teladan bagi kita. Tegasnya boleh marah asal pada tempat. Yang tidak boleh itu marah-marah. Terus marah bila terjadi bukan pada tempatnya atau bukan pada yang diharuskan, maka akan berdampak negatif. Dan seorang tua memarahi anak itu kan menggugurkan
miliaran sel pada anak. Makanya kan orang tua terhadap anak ada tahapan-tahapannya. Jadi 2 tahun dipisah air susu, kemudian dibimbing. Makanya kalau anak belum umur 7 tahun jangan dipaksa. Karena muru auladakum bisolah wahum sab'u sinin. Perintahlah anakmu itu sholat ketika umur 7 tahun. Jadi kalau belum umur 7 tahun, jangan diperintah. Tapi itu dibimbing, diajak. Kan ada itu orang tua, anak berumur 6 tahun saja, itu subuh-subuh gubrak-gubrak. Nah, belum, dia berumur 5 tahun, gubrak-gubrak. Itu belum waktunya. Atau bulan Ramadan dipaksa harus sahur, padahal belum 7 tahun. Nah, itu jadi disesuaikan, ya, ada aturannya. Saya kira itu bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Kebetulan ini ada gangguan nyambungnya ke layar, nggak tahu apa. Kita akhiri, insyaallah di lain kesempatan mungkin ada salah satu judul dialog tentang hadis-hadis, baik hadis sahih, hadis dhaif ataupun hadis-hadis yang lain, supaya kita memahaminya secara luas dan mendalam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.